Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Senang bisa jumpa lagi dengan kalian semua di konten kali ini. Dan kita akan kembali lagi membuka ruang diskusi publik atas video yang sudah beredar viral di sosial media maupun media mainstream. Dan sama-sama kita hindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera untuk membahas video yang pertama teman-teman. Check it out. Mulai muncul Prabowo dan Gibran ini menang 58%. Tentunya kalau misalnya tanpa Oh, nama aslinya Ibu Susi tuh. Hai Bu Susi, saya salah satu penggemar Anda loh. Kan hampir hari-hari saya lihat dia teman-teman ya, dalam pemberitaan di media-media mainstream maupun media sosial. Gibran masih kan mungkin menang. Kalau saya nggak yakin dia menang, karena itu angkanya angka yang dari mana datang saya nggak tahu. Gitu. Karena diputuskan tengah malam ya. Kalau jujur dia nggak menang. Cuma dimenang-menangkan ya dia tanggung sendirilah ininya kejujurannya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bu Susi, ini kan kalau dimaksudkan kan harusnya sepakat. Antara Prabowo dan Gibran. Terkenal banget sampai diwawancarai teman-teman. Apakah bisa memilih cuma satu aja? Satu aja dulu lah. Sepakat dia Pak Prabowo. Tapi kan menurut peraturan hukum bisa nggak kira-kira? Kalau ada kesalahan yang sangat luar biasa bisa aja. Tapi oh ya Allah, masya Allah cantiknya, masya Allah, masya Allah. Insya Allah. Saya Wani Janibi dari Aliansi Rakyat Menggugat. Kami tetap dukung Roy Suryo. Oh, ini tuh artinya ARM teman-teman ya. ARM ternyata singkatan dari Aliansi Rakyat Menggugat. Rakyat yang mana Bu? Rakyat yang mana Bu? Aliansi Rakyat Menggugat. Yang dikriminalisasi. Oh, Dan kami tetap menunggu walaupun sampai tengah malam. ini pernah kita bahas kriminalisasi. Dan kami minta ibu-ibu rumah tangga. Nggak maklumi ibunya mungkin nervous depan kamera teman-teman. Nervous ya. Cobalah Joko Widodo. Maklumi ya. Tunjukin itu ijazahnya yang asli. Mantan Presiden Amerika Obama, dia katanya bukan lahir di Amerika. Dia tunjukin akte kelahirannya kan selesai benar dia lahir di Amerika. Apa salahnya tunjukkan ijazah palsu saja aslinya. Ini ijazah saya kan selesai, nggak bikin kegaduhan lagi kan. Jadi nggak ada lagi orang mau tuduh dia palsu kayak apa. Nggak ada lagi yang tuduh dia palsu kayak apa. Next ya. Ini bosan horek Jatim Jateng blak-blakan alasan sowan Jokowi demi dukung Gibran. Woi. Bosan horek teman-teman. Ya, kunjungan kami ke sini yang pertama silaturahmi. Yang kedua, kami kan kemarin sempat mendukung untuk kegiatan Mas Gibran. Yang ketiga, Mas Gibran makin banyak relawan yang mendukung teman-teman. arahan petunjuk dari beliau ke depan seperti apa. Kami tetap solid dari tim Hore ini Pak Budi ya. Nah Pak Budi ada Mas Jo ini juga ada yang lain. Kita menunggu petunjuk beliau untuk ke depan seperti apa. Yang penting kita tetap berterima kasih kepada Pak Jokowi atas dedikasinya untuk membangun Indonesia. Mungkin seperti itu. Siap. Sudah. Arahannya tidak ada sama sekali. Yang penting kita itu silaturahmi, intinya cuma itu toh gitu. Sementara untuk saat ini seperti itu gitu. Yang penting kita tetap solid. Ya. Seperti itu. Jawa Timur. Nanti ke depan Tetap solid, betul. Foto dulu. Konsisten. Oke. Ayo Mas Bre. Ini. Mas Ewit. Oh, GPJ Gibran penerus Jokowi. Wah, kita dulu pernah buat kaos Gibran penerus Jokowi, teman-teman. Malah jadi relawan ya. Kita next, teman-teman. Jangan-jangan dari kaos kita terinspirasi lah GPJ, teman-teman. Gibran penerus Jokowi. MK baru saja memutuskan bagi orang yang menghina kepala negara hanya bisa dipidanakan jika diadukan presiden atau wakil presiden. Jadi kalau misalnya kamu nanti menghina presiden, itu harus diadukan langsung dari presiden atau wakil presiden. Kalau diadukan oleh orang lain itu tidak boleh, tidak bisa itu.
itu tidak bisa dipidanakan. Kecuali Gimana presiden ini? atau wakil presiden perintahkan bawahannya untuk nangkap kamu. Dan mereka pasti bawa kertas atas perintah presiden. Itu baru boleh ya. Karena tidak mungkin seorang presiden atau wakil presiden melaporkan kamu ke polisi dengan sendirinya. Pasti dia itu suruh bawahannya. Jadi ya bagi orang yang menghina presiden, hati-hati aja gitu loh. Kalau kalian kritik boleh, tapi jangan menghina. Jangan caci maki presiden, jangan bilang Prabowo anjing, Prabowo bangsat, seperti demo-demo kemarin lah. Oh. Jangan seperti itu. Karena itu juga tidak baik gitu loh. Kita sendiri juga malu kalau pemimpin kita itu dikatain seperti itu. Gimana tanggapan kalian guys? Dan juga masyarakat Indonesia itu puji MK karena keputusannya itu udah tepat dan juga udah bulat gitu. Nah, Gimana tanggapan kalian? mantap ini teman-teman ya. Saya pikir ketika dibuat bahwa orang yang menghina presiden itu harus delik aduan teman-teman ya. Jadi orang yang dihina itu secara langsung melaporkan ke polisi. Itu kan nggak etis seorang presiden turun langsung melaporkan ke polisi orang yang melaporkan dia teman-teman. Saya pikir wah ini makin banyak nih orang yang akan menghina mencaci maki presiden kalau seperti ini ya. Akan tetapi ternyata ada peraturan yang mengatakan presiden bisa menyuruh bawahannya untuk menangkap atas perintah presiden orang yang menghina mencaci maki presiden ini. Coba kalian hari ini ya. Silakan. Mana Tio? Tio hadir Tio ya. Mana yang merubah nama Pak Prabowo itu dengan cacian? Coba itu harus ditangkap itu Pak Prabowo. Ya. Prabowo Ini. Nah, sangat memalukan seorang mahasiswa baru sebutan nama Presiden RI Prabowo dan Subian. Kita ini yang harus ditangkap. Pak Presiden harus memerintahkan lewat perintah Presiden untuk menangkap orang-orang yang kurang ajar seperti ini. Coba kalian bayangkan ya. Itu nama kita diberikan oleh orang tua kita, diharapkan dengan nama itu mempunyai makna untuk kita menjadi seorang yang besar, dirubah-rubah menjadi cacian sama orang-orang seperti ini teman-teman. Kuliah tapi nggak berakhlak ya, kita dapat apa yang tidak bagus. Nah, coba ulang. Prabowo Subiadap. Apa yang tidak bagus disebutkan oleh salah Kasih satu paham, mahasiswa Kakak. ini kurang bagus. Yes. Tuhan berikan nama Nah, orang kan tua dan dia saja ayah setuju kandung dengan apa yang saya ibunya katakan. Itu berikan nama itu Prabowo Subianto, bukan Yes. Pramono Subinaton ka itu tidak. Ini mahasiswa tapi mungkin karena emosional pribadi atau bagaimana dia bicara ini teman-teman. Jadi artinya bahwa Nggak pantas. nama yang diberikan oleh orang tua kandung dan mama kandung Yes. itu kita sebutkan dan ejaannya itu harus benar. Yes. Ini salah satu oknum mahasiswa yang tidak tahu karena mungkin beliau tidak suka dengan kepemimpinan presiden saat ini atau tidak suka dengan dia punya kebijakan atau bagaimana kami tidak tahu, tetapi beliau nih dia sebut apa teman-teman, saya taruh videonya depanin teman-teman begitu. Jadi memang sangat aneh Tidak tapi nyata etis ini ya, kacau sekali teman-teman ya. teman-teman. Kalian boleh tidak senang pemerintah, tapi tolong ya, itu tidak menjadikan alasan untuk kalian mencaci maki presiden secara personal. Apalagi namanya kalian rubah teman-teman. Itu benar-benar gak beradab teman-teman ya. Tunjukkan bahwa kalian itu kaum intelektual ya. Sekolah tinggi-tinggi, orang tua itu berharap kalian bisa menjadi orang sukses, beradab ya, bisa membanggakan orang tua. Tapi kalian mempermalukan orang tua kalian dengan cara-cara seperti itu. Oknum ya teman-teman ya. Sidang pengadilan, Tifa nggak berani hadir. Al-Katiri protes gak bisa karena kuasa hukum hanya pendamping. Terdakwa Tifa wajib hadir di persidangan. Jadi belum hadir. Kok nggak hadir? Mereka mengajukan pra peradilan tapi nggak hadir. Kok bisa main-main kayak gini di pengadilan teman-teman? Dalam perkara ini kan yang saudara panggilkan terdakwa. Saya menanyakan kepada saudara, terdakwa hadir atau tidak. Kalau tidak, dilakukan pemanggilan berikutnya. Karena dalam perkara pidana bukan kuasa ya, tapi pendamping. Damping ya. Mohon izin majelis sebagaimana persidangan sebelumnya, pada persidangan untuk perkara sebelumnya itu dinyatakan oleh terdakwa bahwa terdakwa akan bersedia hadir majelis, mohon izin tanpa dipanggil. Ya, nanti dipanggil kembali ya untuk persidangan berikutnya. Waktunya 1 minggu ya, cukup ya untuk memanggil terdakwa kembali. Sidang dipanggil majelis, ya. Mungkin apabila berkenan untuk ditanyakan karena ada
Oh, saya bertanya kepada saudara. Siap, ya. siap. Saudara Siap yang menghadirkan. dilaksanakan. Gitu Siap ya. dilaksanakan, Majelis. Jadi sidang ditunda hari Kamis tanggal 20. Oh, berarti belum cukup waktunya ya, makanya dipanggil kembali. Makanya dipanggil gitu kembali. Ya, makanya tidak hadir hari ini begitu. Kami sampaikan kondisi hari ini, kondisi hari Masih dipanggil terdakwa ya teman-teman ya. Dipanggil mulai besok. Jadi persidangan tanggal 27. Begitu ya, dipanggil untuk hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Gitu ya, terdakwa ya, penuntut umum ya, untuk manggil terdakwa. Begitu ya. Baik, mohon izin majelis. Ya. Baik, apabila majelis memutuskan untuk kami memanggil kembali, akan kami panggil kembali untuk kesempatan berikutnya. Namun sebelum sidang ditutup, kami ingin menyampaikan untuk melakukan permohonan mewajibkan terdakwa melakukan wajib lapor kembali kepada kami. Wajib lapor kembali. Menghadirkan terdakwa pada persidangan juga merupakan salah satu tugas dari penuntut umum, dan pada saat dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, terdakwa ini sepakat untuk kooperatif, dan salah satu nilai kooperatifnya adalah untuk dipanggil apabila ada wajib lapor. Demikian majelis. Maaf ya, nanti seperti yang sudah saya sampaikan masih ada kesempatan memanggil lagi, berikutnya kita tetapkan begitu ya. Gitu ya Pak ya. Mohon maaf ya Pak ya, karena di sini terdakwa belum hadir, penasihat hukum belum mewakili gitu ya, belum mendampingi. Enggak, kita nanggapi begini aja. Dikatakan Tidak usah Pak ya. kalau memang wajib lapor kembali, berarti statusnya tersangka. Saya belum menetapkan kalau wajib lapor kembali. Jadi dipanggil terlebih dahulu untuk persidangan hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020. Belum menetapkan ya, Gitu ditolak ya. teman-teman Karena ya. ada pukul 09.00 gitu ya. Ya, sidang selesai ditutup. Jadi Tifa nggak wajib lapor, padahal jaksa penuntut meminta Tifa untuk wajib lapor teman-teman. Sidang selesai. Tifanya nggak datang ya. Dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang dengan tertib dan tanpa terserah. Terima kasih. Dan hakim mengatakan terdakwa ya, masih terdakwa ya teman-teman ya. Ya, oke. Teksnya Rama dulu ya. Kita next ke berita selanjutnya ya teman-teman ya. HTI dan FPI. Kok dulu HTI Nah ini seru Pak. dan Pak FPI Mahmud. Bapak bubarkan gitu. Ya harus saya jelaskan begini. Yang bubarkan HTI itu zaman Pak Wiranto ya, 2018 kalau tidak salah. Ya. Jadi saya belum jadi Menko. Tapi saya setuju pembubaran HTI pada waktu itu dan tidak bisa mengelak di pengadilan. Dan sudah dibela oleh Pak Yusril dan kawan-kawan. Di pengadilan itu terbukti HTI itu memang ingin membubarkan Indonesia. Dan itu dinyatakan di dalam Kongres Internasional HTI Hizbut Tahrir di Jakarta yang dihadiri oleh berbagai negara termasuk dari Jepang. Yang menyatakan nanti HTI akan membentuk negara khilafah dari Thailand sampai ke Singapura. Jadi Thailand, Malaysia, Brunei, sampai ke Australia, bukan ke Singapura. Indonesia Mau sampai menjadikan Australia, dia kan Asia menjadi Timur khilafah Tengah, Islamiyah teman-teman. gitu. Ya. Jadi terang-terangan dia menolak negara Pancasila. Negara Pancasila itu togut. Itu diumumkan tuh sebagai hasil Kongres HTI Internasional dan dibuktikan videonya di pengadilan sehingga langsung dibubarkan. Pernyataan itu juga disiarkan oleh RRI sampai saya kira RRI dan TVRI sampai ditegur tuh kepala stasiunnya karena menyiarkan langsung ketika menolak negara Indonesia sebagai negara demokrasi, demokrasi itu kafir dan sebagainya. Nah itu akhirnya dibubarkan. Itu bukan zaman saya, itu zaman Pak Wiranto. Pak Wiranto ya. Ya, tapi FPI itu di zaman saya. Cuma yang perlu diingat,
FPI itu tidak pernah dibubarkan. Ya, lihat aja, kan masih ada itu. FPU itu dinyatakan tidak punya legal standing. Beda dengan dibubarkan. Tidak punya legal standing itu, dia tidak mau mendaftar ulang. Ketika diberitahu ya daftar ulang, tapi ADART-nya sesuaikan dong dengan undang-undang yang baru, tidak mau. Jawabannya yang singkat gitu, dari Dewan Syuronya atau apanya itu, ya tidak apa-apa, kami tidak punya surat izin, tidak punya keputusan izin dari pemerintah dan macam-macam gitu. Wong kami tidak punya dana. Itu artinya itu kan hanya dana. Nah, lalu ketika terjadi masalah besar ini, maaf ini ya, kepulangan Habib Rizik ke Indonesia, itu kan kontroversi, boleh pulang atau tidak. Itu yang mulangkan saya. Ini Menko Polhukam. Rizik itu warga negara, harus boleh pulang. Dan itu yang dinyatakan oleh Rizik pada hari pertama dia datang. Terima kasih Pak Mahfud. Memang saya yang mengizinkan pulang. Saya lapor ke Presiden, harus pulang, dia warga negara. Tapi sesudah itu, saya katakan ini ada kebijakan pemerintah tentang COVID. Jangan adakan kumpul-kumpul. Karena itu akan mendidik, memancing rakyat lain yang sudah patuh. Loh, itu kok di tempat Habib Rizik dibiarkan. Semuanya rame-rame, ribuan orang ada datang, Amin Rais, Ridwan Kamil, Anies Baswedan, datang soan semua. Lalu saya kirim pesan ke sana. Saya ingin ketemu, tapi tidak di tempat Habib Rizik. Tapi juga jangan di kantor saya, agar tidak dikira saya sewenang-wenang manggil. Temu di suatu tempat, bertemu lalu ngobrol. Jawabannya, yang dari timnya itu yang saya kemudian saya share di medsos, jawabannya saya tidak mau ditolong oleh pemerintah yang dolim. Loh, kalau begitu ya sudah. Nah, sesudah itu semakin ramai kan karena dikunjungi banyak orang. Lalu terjadilah insiden. Wah, waktu itu tentara udah berbaris tuh. HTI dan FPI. Ternyata FPI belum dibubarkan, tapi mereka tidak mau mendaftarkan ulang, makanya menjadi ormas terlarang, teman-teman. Dan kemudian pengakuan dari Mahfud MD, ternyata Pak Mahfud yang memulangkan Habib Rizik Syihab yang kemarin mungkin dari Arab Saudi kalau nggak salah, teman-teman ya. Yang kemudian kepulangannya itu banyak orang yang sowan, sampai Anies Baswedan, Ridwan Kamil itu sowan ke Habib Rizik, teman-teman. Kita next ke video selanjutnya. Ada aktor yang memanas-manasi perang narasi pemerintah dengan pengkritiknya, jangan baper. Kita makzulkan dulu Wapres. Siapa yang dimaksud? Nah, iya, seniornya ini hukum tata negara juga. Kita makzulkan dulu Wapres. Bahkan pakai sayembara gitu. Kita makzulkan dulu Wapres sebelum kita makzulkan Presiden. Baik, Bang Ferry bagaimana tanggapannya? Tadi langsung ditunjuk kepada seniornya Bang Ferry. Ya, kalau perspektif hukum tata negara silakan, sih, bagi saya boleh-boleh saja punya perspektif. Karena bahasa dalam pasal 8 itu kan perlu dipahami, baik kedua-duanya presiden dan atau wakil presiden, dua-duanya bisa. Ada Pak Menteri salah satunya bisa, baik presiden ataupun wakil presiden. Mungkin senior saya itu berpikir ya wakil presidennya bisa ya, hak dia gitu ya. Dan masing-masing kita punya perspektif dalam membaca pasal itu dan melihatnya dalam ruang praktik ya. Jadi tidak perlu juga khawatir dengan pernyataan-pernyataan tersebut, kan juga sudah dibalas oleh senior saya yang ada di Bang Hasan Nasbi, perspektif ketatanegaraan lainnya, itu boleh-boleh saja. Dan biarkan ini jadi wacana ilmiah satu sama lain. Jangan mudah tersinggung juga dengan hal-hal yang seperti itu. Saya di titik tertentu perlu mencontohkan ini. Mudah-mudahan Dahasan tidak tersinggung. Misalnya ketika Dahasan merespon apa yang terjadi di Tempo dengan masak saja. Mungkin itu bahasa yang keras sekali, tapi yang ada Pak Menteri ngomong. Udahlah teman-teman ya. Kita harus hanya mendengarkan menteri yang sesungguhnya ya, bukan menteri-menterian, teman-teman. Oke teman-teman ya, itulah kemudian video-video yang bisa saya tampilkan kepada kalian sebagai ruang diskusi kita. Silakan teman-teman boleh memberikan pandangan, tanggapan kalian di kolom komentar terkait dengan video-video yang kita bahas hari ini. Ya, ingat komentar kita harus beretika, sopan, dan hindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Saya pamit, see you on the next video guys, and God bless. Bye guys. Gravy make it
it. Shit that's nothing. Splash. Everybody